Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini kita kembali lagi bersama-sama untuk beribadah. Kita terus berdoa supaya keadaan dan juga kondisi yang terjadi saat ini boleh kembali normal seperti sedia kala, sehingga kita tidak merasa takut ataupun kita tidak merasa ada rasa kekhawatiran di dalam hati untuk bersekutu. Bapak Ibu, ketika kita menjalani hidup kita, ketika kita mengenal akan dunia ini, akan kehidupan ini, di dalam hidup kita pastilah kita memiliki yang namanya tujuan. Pasti. Siapapun saja dia, apapun latar belakang dari orang tersebut, pasti kita akan memiliki yang namanya tujuan. Pasti. Nah, ada tujuan yang besar, ada juga tujuan yang kecil. Ada tujuan yang sementara, ada juga tujuan yang kekal. Ada juga tujuan yang berkualitas, ada juga terkadang mempunyai tujuan yang tidak berkualitas. Dan begitu banyak hal yang pastinya ketika kita menjalani hidup kita, ketika kita melakukan semua aktivitas di dalam hidup kita, kita ingin agar supaya yang kita lakukan itu mempunyai tujuan. Oleh karena itu, perenungan firman Tuhan di pagi hari ini saya memberikan judul memiliki tujuan yang bernilai kekal. Pertanyaannya, begitu banyak hal yang harus kita lakukan, begitu banyak hal yang harus kita perbuat, supaya tujuan yang kita lakukan itu memiliki arti. Supaya tujuan yang kita perbuat itu betul-betul berkualitas dan itu berguna. Karena ketika kita menjalani hidup kita ini, kita tidak mau menjalani kehidupan kita itu dalam keadaan yang biasa saja. Pasti di dalam hati kita, di dalam keinginan kita mau supaya apa yang kita lakukan itu mempunyai arti, mempunyai sesuatu yang berkualitas, dan berkualitas tersebut dapat kita banggakan di hadapan Tuhan. Dan untuk memulai atau untuk memiliki sesuatu yang berkualitas itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Kita bilang, oh saya mau supaya tujuan saya berkualitas, sementara tidak ada hal yang kita buat. Sementara tidak ada hal yang kita lakukan supaya kita mencapai tujuan kita. Agar supaya apa yang kita inginkan itu kita capai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Artinya tidak ada tujuan atau keinginan yang ada di dalam hati kita itu terjadi dengan sendirinya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari pribadi Yesus. Yang ketika dia hidup di dalam dunia ini, dia memiliki satu tujuan dengan pengorbanan yang sangat besar. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Jika sudah dapat saya akan bacakan kita semua. Bapak Ibu memperhatikan dan juga membaca di Alkitab masing-masing. Markus pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat yang ke-33. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, lalu memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu, ini di ayat yang ke-31 adalah penyertaan atau penyataan Yesus mengenai maksud dari kedatangannya ke dalam dunia. Maksud dan tujuannya Yesus, kenapa Yesus hari ini ada di dalam dunia. Dan bersama-sama dengan para murid-murid melayani orang pada hari itu dengan murid-murid. Di ayat 31 mengatakan begini, kemudian
mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Bagian yang pertama, Yesus sadar persis bahwa ketika dia datang ke dalam dunia, dia akan menanggung banyak sekali penderitaan. Artinya Yesus bukan datang untuk jalan-jalan lihat keadaan dunia yang penuh dengan dosa. Yesus tahu persis ketika dia ada di dalam dunia, hal pertama yang harus dia siapkan dirinya, yaitu dia harus siap untuk menghadapi banyak penderitaan. Harus menghadapi begitu banyak persoalan-persoalan yang akan nantinya dia hadapi. Yesus tidak datang untuk jalan-jalan atau hanya sekedar cari murid untuk jadi pengikutnya. Tidak. Yesus siap dengan segala konsekuensinya. Apakah dia tidak tahu? Dia tahu. Bagaimana keadaan yang nantinya dia akan alami di dalam dunia, dia tahu. Dan bahkan dia mengatakan harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli. Dia sudah akan mengalami yang namanya penderitaan. Dia ditolak oleh pemimpin-pemimpin tua-tua, imam-imam dan juga ahli-ahli. Dia berani untuk mengambil resiko tersebut. Dia berani untuk mengambil keputusan tersebut hanya untuk kita. Selanjutnya, apakah dia hanya tidak diterima? Ayat yang ke-31. Dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh. Yesus tahu bahwa dia akan dibunuh. Yesus tahu dia akan dihukum mati. Meskipun Yesus tahu juga bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Kalau orang melakukan kesalahan lantas dia akan dihukum mati mungkin sudah biasa. Tapi Yesus tahu bahwa dia akan menderita, dia akan ditolak oleh banyak orang, dan dia akan dibunuh. Apakah ada rasa takut dalam Yesus? Yesus berani dengan segala konsekuensinya. Yesus berani menanggung segala konsekuensi yang akan nantinya dia akan alami. Tapi lihat ayat 31 bagian terakhir. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari. Yesus tahu bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan. Yesus tahu bahwa begitu banyak orang yang tidak akan menerima dia, yang akan menolak dia. Yesus tahu bahwa dia akan dibunuh. Tapi hal yang membuat Yesus berani untuk mengambil keputusan tersebut, dia tahu bahwa dia akan mengalahkan kematian, dia akan mengalahkan dosa. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Penderitaan, siksaan adalah sesuatu yang diperlukan Yesus, membutuhkan proses yang tidak gampang. Yesus dikorbankan supaya kita manusia yang berdosa dapat menjalani hidup kekal, dapat menikmati hidup kekal. Yesus mau memberikan dirinya supaya kita yang berdosa ini memperoleh hidup yang kekal, meskipun dia tahu bahwa dia akan ditolak, meskipun dia tahu bahwa dia akan dibunuh, meskipun dia tahu bahwa nantinya dia akan bangkit. Proses tersebut Tuhan Yesus butuhkan supaya kita menjalani atau menerima hidup yang kekal. Sampai kepada salib Yesus begitu banyak sekali dia dikandung. Sementara di dalam kandungan dia menghadapi yang namanya pembunuhan. Herodes pada hari itu memerintahkan semua bayi-bayi bunuh. Masih dalam kandungan mau lahir sudah terancam akan dibunuh. Yesus juga menjalani kehidupan seperti manusia pada umumnya. Dia balita, dia bayi, dia balita, dia menjadi remaja, dia menjadi pemuda. Dan Yesus tidak sendiri. Yesus punya adik-adik. Dia bukan hidup sendiri. Tetapi tidak semua hal yang Yesus lakukan itu ditulis. Karena di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-25 mengatakan kalau semua tentang Yesus itu ditulis, semua hal yang Yesus lakukan sewaktu dia di bumi itu ditulis, satu dunia ini tidak mampu untuk menampungnya. Tidak semua hal yang Yesus lakukan itu ditulis. Tidak semua. Karena Alkitab bilang kalau semuanya itu ditulis, dunia ini tidak mampu untuk menampung cerita Yesus.
Makanya ada hal-hal tertentu untuk ditulis supaya diajarkan kepada kita hari ini. Jadi Yesus untuk memperoleh hasil yang berkualitas itu membutuhkan proses yang sangat panjang. Tidak mudah. Dan ingat, proses yang panjang tidak akan mungkin menawarkan hasil yang berkualitas. Kita hari ini pasti ke surga, kita hari ini tahu bahwa kita sudah ditebus karena proses yang Yesus jalani. Itu karena hasil dari proses ini lakukan selama di. Yang kedua, di bagian ayatnya yang ke-32. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Bapak Ibu, kita lihat bagaimana respon dari Petrus kepada pernyataan Yesus bahwa dia akan dibunuh, dia akan menderita, dia akan ditolak, dan dia akan menghadapi begitu banyak sekali penderitaan. Petrus tarik Yesus. Apa yang Petrus lakukan? Dia menegur Yesus. Kiranya hal itu jangan sampai terjadi kepada kamu. Di sini saya mau jelaskan sedikit bahwa ternyata konsep dari para murid selama Yesus melayani bersama-sama dengan mereka, konsep para murid yaitu bahwa tidak ada Mesias mati. Mesias tidak akan mungkin mati. Itu yang ada di dalam pikiran dan juga hati dari para murid. Bahwa Mesias tidak akan mungkin mati. Oleh karena itu Petrus tarik Yesus dan menegur Yesus. Tidak boleh bilang begitu kalau bilang hari-hari. Tidak boleh. Dan juga konsep daripada orang Yahudi, Yesus atau Mesias tidak akan mungkin menderita. Mungkin itu juga salah satu alasan kenapa mereka menolak Yesus pada hari ini. Masa Mesias menderita? Masa Mesias mati? Karena itu konsep yang ada di dalam orang-orang Yahudi dan juga konsep yang ada di dalam pikiran murid-murid bahwa Mesias tidak akan mati atau menderita. Bapak Ibu, dari sini, dari ayat yang ke-32 itu dapat kelihatan bahwa kenyataan yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini tidak selalu maksud baik itu ditanggapi dengan hal yang baik. Tidak selalu. Yesus mau mati buat murid-murid. Yesus mau mati buat orang Yahudi. Tapi mereka menganggap bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Yesus mau berkorban bagi mereka. Yesus mau mati bagi mereka. Yesus mau memberikan darah nyawanya bagi mereka. Tapi mereka mengatakan bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa, tidak baik. Berarti tidak selalu hal yang baik yang pernah kita lakukan, yang pernah Bapak Ibu lakukan sampai dengan hari ini, itu akan dinilai baik juga oleh orang lain. Tidak selalu. Jangan berharap bahwa saya hari ini melakukan kebaikan, lantas pasti saya akan diterima baik oleh orang banyak. Tidak. Seringkali kita sudah melakukan kebaikan, kita sudah melakukan hal yang baik, tapi baik tersebut malah ditolak orang. Kenapa? Apa masalah dari Petrus? Apa kesalahan dari Petrus? Karena Petrus tidak mengetahui tujuan dan juga kehendak Allah dalam dirinya. Yesus tidak tahu tujuan Yesus. Petrus tidak tahu tujuan Yesus. Petrus tidak pernah mau tahu apa maksud dan juga tujuan Yesus datang ke dalam dunia. Bapak Ibu, dari pernyataan dan juga sikap Yesus kepada Petrus, di sini kita dapat melihat bahwa ternyata mengetahui tujuan dan juga kehendak Yesus dalam hidup kita itu adalah sesuatu hal yang penting. Banyak anak Tuhan menjalani hidup hari Minggu, pergi ibadah, datang persekutuan, rajin buka PA, baca Alkitab setiap hari, tapi tidak tahu tentang tujuan dan juga kehendak Tuhan dalam hidupnya. Yang penting saya rohani. Yang penting saya datang-datang ibadah, saya rajin persekutuan. Nggak peduli tentang hubungan saya dengan Tuhan. Ternyata hubungan dengan Tuhan dan juga mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita itu penting. Jangan seperti Petrus menikmati pelayanan bersama-sama dengan Yesus, tapi Petrus tidak mengetahui tentang tujuan dan juga kehendak Yesus. Jangan sampai ini terjadi bagi kita.
Jangan sampai kita terlihat rohani hanya di depan mata oleh jemaat-jemaat atau hamba Tuhan. Kita harus tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita harus tahu apa tujuan Yesus dalam hidup. Bagian terakhir di ayat yang ke-33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Sekali lagi, mengetahui kehendak Allah di dalam hidup kita itu adalah sesuatu hal yang penting. Bukan tidak penting. Yesus marah Petrus. Dan malah Yesus bilang sama Petrus, "Enyahlah iblis." Kenapa Yesus menggunakan kata iblis? Karena iblis tidak senang dengan kehendak Tuhan. Iblis selalu saja akan menggunakan berbagai macam cara untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup anak Tuhan. Iblis akan memakai begitu banyak sumber untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Iblis akan memakai begitu banyak taktik strategi untuk membuat kita tidak tahu akan kehendak Tuhan. Dan Yesus tahu bahwa apa yang dipikirkan oleh Petrus, apa yang dikatakan Petrus kepada Yesus, ini bukan kehendak Tuhan. Ini adalah cara tipu muslihat iblis. Yang ditaruh di dalam pengertian orang-orang Yahudi maupun para murid bahwa Mesias tidak akan mungkin mati. Karena iblis tahu kematian Yesus itu salib menebus semua. Iblis pakai teori ini, iblis pakai pemahaman orang-orang Yahudi maupun para murid. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi, mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidup kita itu adalah hal yang penting. Jangan sampai iblis memakai cara supaya kita jauh daripada Tuhan. Ayat 32, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Pertanyaannya hari ini, bagaimana supaya kita dapat memikirkan apa yang dipikirkan Allah? Atau bagaimana caranya supaya kita dapat memiliki pikiran Tuhan dalam hati kita, memiliki mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kita supaya kita memiliki tujuan yang bernilai. Mulailah memikirkan hal-hal yang bernilai kekal dan lakukan. Jangan sampai hanya pikirkan. Lakukan. Yang kedua, ketahuilah kehendak Tuhan bagi hidup kita secara pribadi. Kalau Bapak Ibu bergumul dengan persoalan hari ini, bergumul dengan apapun saja yang Bapak Ibu hadapi hari ini, cari tangkap apa maksud Tuhan. Maka kita akan tahu apa kehendak. Yesus datang ke dalam dunia dengan satu tujuan, supaya apa yang dia lakukan itu dapat bernilai kekal. Yesus mati di kayu salib menebus dosa. Yesus mati di kayu salib menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Sehingga kita yang berdosa pada hari ini, ketika kita percaya kepada Yesus, kita pasti diselamatkan. Yesus menjalani begitu panjang proses. Yesus mengorbankan begitu banyak hal di dalam hidupnya untuk memperoleh hasil yang bernilai. Nah, kalau hari ini Tuhan mau supaya kita memiliki tujuan yang bernilai kekal, mulailah pikirkan hal-hal yang bernilai kekal dan lakukan. Jangan sampai hanya dan mulailah mengetahui kehendak Tuhan dalam. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dan kita boleh terus hidup masih Tuhan. Mari kita berdoa.